Kita lanjut sekarang untuk melakukan pengisian lembar riwayat hidup yang sudah saya bagikan. Pengisian lembar riwayat hidup ini belum merupakan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya, tapi baru merupakan pengumpulan data untuk melengkapi berkas saudara. Gunakan ballpoint atau pulpen saudara, dan marilah kita mulai. Isilah nomor pemeriksaan saudara di sebelah kanan atas lembar itu. Terus lanjutkan dengan tanggal pemeriksaan, yaitu tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian isilah nama lengkap saudara dengan huruf cetak. Tidak boleh ada singkatan, jadi apabila R titik Pramono harus ditulis lengkap dengan Latin Pramono atau Raka Pramono, dan atau sesuai dengan nama saudara. Gelar kesarjanaan ditulis di belakang nama, misalnya Dr. MSc, silahkan. Lalu selanjutnya boleh ditulis dengan huruf biasa, tidak perlu dengan huruf cetak. Isilah tempat datangan lahir, yaitu kota di mana saudara dilahirkan, serta tanggal, bulan, dan tahun lahir saudara. Jenis kelamin, coret yang tidak sesuai dengan keadaan saudara. Agama, isilah dengan agama saudara. Status, coret sesuai dengan keadaan saudara. Alamat, tulislah alamat lengkap saudara beserta nomor telepon rumah atau nomor HP saudara. Jika ada, jangan lupa mencantumkan nomor kode pos alamat saudara. Terus nama ayah, isilah dengan nama lengkap ayah dengan huruf cetak, dan gelar kesarjanaan di belakang nama. Jika ayah saudara telah meninggal, tulislah almarhum di antara tanda kurung di belakang nama ayah. Pekerjaan, isilah dengan pekerjaan ayah, misalnya pensiunan PNS, pegawai Freeport, TNI AD, dan sebagainya. Jika ayah saudara telah meninggal, tulislah pekerjaan terakhir ayah saudara. Alamat ayah jika sama dengan saudara cukup ditulis dengan idem saja. Jika berbeda, tulislah alamat ayah saudara dengan lengkap, termasuk kode pos, nomor teleponnya jika ada. Jika ayah saudara telah meninggal dunia, alamatnya dicoret saja. Selanjutnya, nama ibu. Isilah dengan nama kecil ibu, bukan nyonya ya, mengikuti nama ayah jika telah meninggal. Tulislah almarhumah di antara tanda kurung di belakang nama ibu. Tulislah pekerjaan ibu jika ibu bekerja.
Jika tidak, tulislah ibu rumah tangga. Alamat ibu jika serumah dengan saudara cukup ditulis dengan idem saja. Jika sama dengan ayah, tulislah idem saja. Namun, jika berbeda, tulislah alamat ibu saudara dengan lengkap, termasuk kode pos, nomor teleponnya, jika ada. Jika ibu saudara telah meninggal dunia, alamatnya dicoret saja. Sampai di sini sudah dimengerti. Jika telah selesai, marilah kita lanjutkan. Lagi di bawah garis itu terdapat beberapa judul yang berbeda. Selanjutnya kita lanjut dengan pendidikan. Tulislah di papan tulis kolom-kolom sesuai dengan yang tercetak di lembar riwayat hidup. Di sini telah tercetak kolom-kolom nama sekolah, bagian, tempat, dan tahun lulus. Pada kolom nama sekolah, tulislah nama sekolah, misalnya SDN, di mana, tempat atau kotanya di mana, dan tahun kelulusan saudara. Tahun berapa? Sejajar dengan SMB, tulislah nama SMB saudara, tempat dan kotanya di mana, dan tahun lulusnya berapa. Sejajar dengan SMA, tulislah nama SMA saudara, tempat atau kotanya di mana, dan tahun lulus tahun berapa. Di belakang tahun lulus harap dituliskan jurusan yang ditempuh di SMA tersebut, misalnya IPA, IPS, atau bahasa. Sejajar dengan perguruan tinggi, pada kolom nama sekolah dituliskan nama universitas atau sekolah tinggi atau akademi. Di kolom bagian tuliskan fakultas dan jurusan, tempat dan tahun lulus seperti tadi. Jika belum lulus, di belakang tahun lulus harap dituliskan sampai semester berapa. Kita lanjut step berikutnya, yaitu kursus. Apabila saudara pernah mengikuti beberapa kursus, tulislah 3 kursus yang paling utama yang pernah saudara ikuti. Macam kursusnya apa, misalnya komputer program, tata buku, internet, bahasa Inggris, dan lain-lain. Tempat kursus yaitu kota di mana kursus itu diselenggarakan, terus lamanya kursus berapa bulan, pada tahun berapa, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa, dan instansi penyelenggaranya apa, misalnya Triad, EF, English First, LIS, Privat, dan lain-lainnya. Jika tidak pernah mengikuti kursus, harap dicoret seluruhnya. Step berikutnya yaitu pengalaman bekerja. Bagi saudara yang pernah bekerja pada sebuah instansi tertentu, tulislah pengalaman kerja yang penting saja. Tuliskan macam pekerjaan yang saudara lakukan, nama instansi tempat saudara bekerja, tempatnya atau kotanya di mana, terus pangkat atau jabatan saudara apa, dan lamanya kerja berapa bulan atau berapa tahun, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa. Kalau pernah bekerja, tapi kalau saudara belum pernah bekerja, saudara bisa untuk mencoretnya. Selanjutnya yaitu kehidupan berorganisasi. Bagian ini hanya diisi kalau saudara pernah ikut aktif dalam suatu organisasi, baik di dalam maupun di luar sekolah atau kampus. Misalnya Pramuka, Karang Taruna, serta organisasi pencinta alam atau sebagainya. Untuk organisasi di lingkungan sekolah atau kampus yang keanggotaannya otomatis hanya diisi apabila saudara menjabat sebagai pengurus, seperti pengurus OSIS atau badan eksekutif mahasiswa dan sebagainya. Tulislah 3 organisasi yang saudara anggap penting yang pernah saudara ikuti, dan isilah nama organisasi saudara, jabatannya apa, terus saudara sebagai apa, terus lamanya berapa bulan atau tahun, atau dari tahun berapa sampai tahun berapa, dan tempat atau kota di mana organisasi itu berada. Sekarang balikan lembar riwayat hidup itu, dan marilah kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu olahraga. Di bagian ini ada pengertian aktif dan pasif. Yang dimaksud dengan aktif adalah bahwa olahraga itu sampai dengan saat ini masih tetap saudara lakukan. Kalau pasif, bahwa dahulu olahraga itu
pernah saudara lakukan, tetapi sekarang saudara sudah tidak pernah melakukannya lagi. Dan tuliskan macam olahraga yang saudara lakukan, dan di belakangnya tulislah aktif atau pasif di antara tanda kurung tersebut. Selanjutnya yaitu kesenian. Cara mengisi sama dengan nomor 5, yaitu olahraga tersebut. Silakan saudara isi, mulailah menggambar, bahkan nomor 9, saya anak ke berapa, dan seterusnya, agar bisa menjelaskan dengan mudah. Selanjutnya adalah kegemaran atau hobi. Yang dimaksud dengan kegemaran atau hobi adalah kegiatan produktif yang saudara lakukan pada waktu senggang. Misalnya memasak, berkebun, mengumpulkan perangko, membuat alat-alat elektronik, dan sebagainya. Step berikutnya yaitu cita-cita. Harap saudara isi dengan cita-cita yang konkret atau real. Misalnya saudara ingin jadi insinyur, jadi dokter, jadi tentara, dan sebagainya. Jangan menuliskan ingin menjadi warga negara yang berguna bagi bangsa dan negara, ingin menjadi ayah atau ibu yang bijaksana, dan sebagainya. Karena cita-cita semacam itu terlalu umum dan kabur. Step selanjutnya yaitu isilah dengan urutan atau kedudukan saudara dalam keluarga, apakah anak ke 1, 2, atau ke berapa. Terutama saudara sekandung, gunakan bagian 9 yang telah dibuat tadi. Kalau saudara anak ke 1, maka kolom kakak coret semua. Saudara hanya mengisi kolom adik. Jika saudara mempunyai adik, mulailah mengisi dengan jenis kelamin adik yang pertama dengan melingkari huruf L untuk laki-laki atau huruf P untuk perempuan. Kemudian tulislah di kolom pekerjaan sekolah, instansi, dan jabatannya. Kalau sudah bekerja atau sekolahnya dan kelasnya atau semester berapa, jika masih sekolah, lanjutkan sampai dengan adik saudara yang paling kecil. Jika saudara anak ketiga, maka kolom kakak harus saudara isi dengan data kakak saudara. Hindarilah jenis kelamin kakak saudara, kemudian isilah kolom pekerjaan atau sekolah seperti dijelaskan tadi. Lanjutkan dengan kolom adik apabila saudara mempunyai adik. Jika saudara tidak mempunyai adik, harap kolom adik dicoret seluruhnya. Kalau saudara anak tunggal, kolom kakak dan kolom adik dicoret seluruhnya. Selanjutnya, apakah saudara pernah sakit keras? Pertanyaan ini harap dijawab ya. Jika saudara pernah sakit keras, yaitu sakit yang memerlukan perawatan lama atau intensif, atau yang dirasakan berat, coretlah kata tidak, demikian sebaliknya. Jika pernah sakit keras, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Tuliskan apa penyakit saudara, bila mana terjadinya, atau cukup dituliskan tahunnya saja. Dan apa akibat dari penyakit saudara tersebut, baik akibat fisik maupun psikis. Jika tidak pernah sakit keras, coretlah pertanyaan di bawahnya. Selanjutnya, apakah saudara pernah mengalami kecelakaan berat? Yang dimaksud dengan kecelakaan berat adalah kecelakaan yang menimbulkan cacat, yang masih dirasakan akibatnya sampai saat ini, atau yang harus dirawat di rumah-rumah atau rumah sakit dalam waktu yang cukup lama. Jika pernah, coretlah kata tidak. Jika tidak pernah, coretlah kata pernah. Jika pernah kecelakaan berat, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Tuliskan kecelakaan apa yang saudara alami. Bila mana terjadinya, cukup dituliskan tahunnya saja. Dan apa akibat dari kecelakaan tersebut yang masih saudara rasakan sampai dengan saat ini. Jika tidak pernah mengalami kecelakaan berat, coretlah pertanyaan di bawahnya. Selanjutnya, pernahkah saudara mengikuti psikotes? Maksudnya adalah pemeriksaan psikotes sebelum hari ini. Jika pernah, coretlah tidak. Dan sebaliknya, kalau pernah, jawablah pertanyaan di bawahnya, bila mana cukup diisi dengan tahunnya saja.
tempat cukup diisi dengan kuota saja dan tujuannya untuk apa? Misalnya pemilihan jurusan, seleksi masuk sekolah, seleksi pegawai, dan sebagainya. Jika lebih dari sekali, harus dituliskan semuanya. Kalau tidak pernah, harap pertanyaan di bawahnya dicoret saja. Jika sudah selesai, di bagian kanan bawah, tulislah kota tempat pemeriksaan psikologi berlangsung. Misalnya di Surabaya atau di mana, tanggalnya berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Kemudian saudara harus hubungi tanda tangan dan diberi nama jelas. Dari sini sudah bisa dimengerti semuanya. Baiklah, saudara-saudara, pengisian lembar riwayat hidup selesai, dan sekarang letakkan alat tulis saudara dan telitilah kembali apa yang sudah saudara tulis. Selanjutnya yaitu tes menggambar pohon. Kepada saudara telah kami bagikan selai kertas kosong. Ambillah kertas itu dan di sudut kanan atas ini isilah nomor pemeriksaan saudara, nama lengkap saudara, tanggal, bulan, dan tahun lahir saudara, serta lingkari jenis kelamin, huruf L apabila laki-laki, P apabila perempuan, sesuai dengan jenis kelamin saudara. Terus tanggal pemeriksaan, hari, bulan, dan tahunnya. Jika sudah selesai, letakkan alat tulis saudara dan perhatikan ke depan. Sekarang baliklah kertas saudara demikian sehingga saudara menghadapi halaman yang seluruhnya kosong. Perhatikan seluruh halaman ini sekarang adalah milik saudara. Tugas yang harus saudara kerjakan adalah menggambar suatu pohon kayu yang bukan termasuk pohon kayu adalah sebagai berikut. 1. Jenis rumput itu bukan pohon kayu, jadi jangan digambar. Jenis pisang itu bukan pohon kayu, jadi jangan digambar ya. Terus jenis bambu itu bukan pohon kayu, jadi jangan digambar. Terus yang keempat, jenis kelapa itu bukan pohon kayu, jadi jangan digambar. Yang kelima, jenis cemara dan kapuk itu bukan pohon kayu, jadi jangan digambar. Gambarlah pohon kayu yang lainnya. Jangan menggunakan penghapus maupun penggaris. Gunakan pensil yang kami bagikan. Dari sini, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, ambillah pensil saudara dan silahkan mulai. Waktu 10 menit. Diberitahukan jika ada pertanyaan, jawablah. Nanti berilah nama pohon yang saudara gambar itu di bawahnya atau di bagian lain yang kosong. Jika telah selesai, letakkan pensil saudara. Dan sekarang terima kasih saudara-saudara sudah mengumpulkan soal-soal yang kami bagikan tadi. Sekian pemeriksaan psikologi pada hari ini. Terima kasih atas kerjasama yang telah kita lakukan. Semoga apa yang saudara jalani pada hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan saudara di masa yang akan datang. Terima kasih.